Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat di dalam belajar dari rumah. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Sebelum Bu Dewi akan menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini tentang penggunaan FPP dan KPK dalam soal cerita, sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu sebuah video yang sudah Bu Dewi persiapkan. Sebentar, ini kok kalian bisa datang bersamaan ya? Padahal lesnya rentang waktunya kan tidak sama ya. Kalian berapa hari sekali coba ingat-ingat? Saya kalau les itu 3 hari sekali. Mana 3 hari sekali? Mana Saya padahal 4 hari loh, beda loh Bu. Mana 4 hari sekali? Lah Dewi 6 hari sekali. Lah kok ini bisa datang bersamaan ya? Iya ya. Bisa. Iya ya. Berarti kira-kira besok kalian bisa datang bersamaan lagi enggak ya? Bisa enggak? Bisa enggak? Loh, enggak tahu kira-kira bisa enggak ya? Coba dijawab, kira-kira bisa enggak Moni? Mungkin bisa Bu. Mungkin bisa. Kalau mungkin bisa, kira-kira kapan ya ketemu lagi ya? Kita enggak tahu Bu. Halo teman-teman. Kalian sudah bawa banyak sekali yang sudah bawa. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Wah, sudah bawa tugasnya ya ini ya? Udah Bu. Coba Dewi, kamu bawa apa itu? Bawa permen Bu. Permen, jumlahnya berapa ya kamu bawa? 24. Wah, bagus sekali. Bawa 24, banyak sekali Dewi. Kamu kan? Oh, saya bawa kesukaan saya loh Bu. Wow, bawa berapa Fani? Ini tadi ada 12. Ada 12. Lalu Jora, kamu bawa apa Jora? Bawa yang ada gambar sapinya loh Bu. Wah, ada gambar sapinya berapa jumlahnya itu? 18 Bu. Ada 18. Ya, Tadi Bu. Dewi bawa 24. 24. Fani 12. 12. Jora 18. 18. Kira-kira kalau makanan yang dibawa ini kita bagi sama rata bisa enggak ya ini ya? Semua dapat dalam jumlah yang sama. Kira-kira bisa enggak ya ini ya? Ayo coba dibagi, bisa enggak coba? Semua harus dapat dalam jumlah yang sama banyak. Gimana caranya ya Bu? Ayo, sekarang silakan berpikir. Kira-kira bisa enggak ya? Gimana, ayo setelah melihat tayangan tadi, adakah yang sudah punya gambaran gimana ya menyelesaikannya? Apakah menggunakan FPP? Apakah menggunakan KPK? Nah, seperti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan FPP dan KPK. Kapan kita menggunakan FPP? Kapan kita menyelesaikan soal cerita tersebut menggunakan KPK? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, Bu Dewi akan memberikan terlebih dahulu kata kunci yang digunakan untuk menyelesaikan soal cerita. Kata kunci yang digunakan untuk menyelesaikan soal cerita menggunakan FPP yaitu paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata. Itu adalah kata kunci untuk FPP. Sekarang untuk yang KPK, kata kuncinya yaitu setiap
titik-titik sekali. Bersama-sama, bersamaan, dan bersama lagi. Itu adalah kata kunci untuk KPK. Jadi kita perhatikan kata kunci terlebih dahulu untuk bisa menyelesaikan soal cerita. Di sini Bu Dewi punya soal cerita, punya contoh. Bu Dewi bacakan ya. Bu Darsi membeli 280 kue bolu, 450 kue lapis, dan 500 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Berapa kotak terbanyak yang diperlukan Bu Darsi untuk menyimpan kue tersebut? Kita lihat terlebih dahulu kata kunci yang digunakan. Kata kunci dalam soal cerita tersebut adalah sama banyak. Karena sama banyak, maka kita selesaikan soal tersebut menggunakan FPB. Kita bisa menggunakan faktorisasi prima dengan pohon faktor boleh, ataupun dengan cara yang lain. Boleh menggunakan kotak, metode kotak boleh. Nah, kita akan cari faktorisasi primanya terlebih dahulu. Mari kita lihat dulu ya faktorisasi primanya. Untuk 280, 450, dan 500. 280 dibagi 2, kemudian kita bagi 2 lagi, ketemu 70. Kita bagi 2 lagi, ketemu 35. Kita bagi 5, ketemu 7. Kemudian yang 450 sama, kita cari faktorisasi primanya, yaitu kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 225. Kita bagi lagi dengan bilangan prima 3, hasilnya 75. Kita bagi dengan bilangan prima 3, hasilnya 25. Kita bagi dengan bilangan prima 5, hasilnya 5. Kemudian kita cari 500, faktorisasi primanya bagi 2, ketemu 250. Dibagi 2, ketemu 125. Dibagi 5, ketemu 25. Dibagi 5 lagi, ketemu 5. Sekarang kita tulis dulu faktorisasi primanya, yaitu (280), yaitu 2 pangkat 3 kali 5 kali 7. 450 yaitu 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 500 yaitu 2 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 3. Nah, kita ingat untuk mencari FPB yaitu kita ambil perkalian faktor yang sama pangkat terkecil, yaitu 2, kita ambil pangkat yang terkecil, yaitu 2, dan 5 pangkat yang terkecil 5, maka hasilnya 10. Maka kotak terbanyak yang dibutuhkan ibu adalah 10 buah. Kemudian soal yang kedua, Andi berenang setiap 4 hari sekali, Budi berenang setiap 5 hari sekali, dan Tono berenang setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 2 Februari 2018, tanggal berapakah mereka akan berenang bersama lagi? Nah, di situ kembali kita perhatikan untuk kata kunci yang digunakan dalam soal tersebut. Kata kunci yang digunakan yaitu bersama lagi, maka kita cari menggunakan KPK. Kembali kita menggunakan pohon faktor. Kita cari faktorisasi primanya dari 4, 5, dan 6. 4, maka kita bagi dengan 2, hasilnya 2. 5 kita biarkan karena 5 sudah bilangan prima.
Kemudian 6 kita bagi dengan 2, hasilnya 3. Maka kita tulis terlebih dahulu faktorisasi primanya. 4 sama dengan 2 pangkat 2. 5 tetap 5. 6 sama dengan 2 kali 3. Kita ingat untuk mencari KPK, perkalian seluruh faktor pangkat yang terbesar. Maka KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Hasilnya yaitu 60. Maka kita cari 60 hari, maka berenang bersama lagi pada 2 Februari 2018 ditambah 60 hari sama dengan 62 Februari. Kita ingat bahwa Februari 28 hari. Maka kita harus mengurangkan 62 dengan 28. Karena Februari 28 hari, 62 dikurangi 28, maka hasilnya 34. 34 Maret ya. Nah, Maret kita ingat bulan Maret yaitu berapa hari? Bulan Maret 31 hari. Maka kita harus mengurangkan lagi 34 dikurangi dengan 31, maka hasilnya 3 April 2018. Jadi atau sehingga mereka akan berenang bersama lagi pada 3 April 2018. Bagaimana anak-anak setelah melihat video penjelasan dari Bu Dewi tentang penggunaan FPP dan KPK dalam soal cerita? Nah, sekarang karena Bu Dewi sudah menjelaskan penggunaan FPP dan KPK, sudah tahu ya bedanya kapan menggunakan FPP dan kapan menggunakan KPK. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan dari video Bu Dewi yang pertama. Yang pertama ada 3 anak yang les bersama-sama. Ada siapa saja ya Pak dalam video itu ya? Ada Fani, ada Monik, dan ada Dewi. Masih ingat gak ya, Fani les setiap berapa hari sekali? Fani les setiap 3 hari sekali. Monik les setiap 4 hari sekali. Dan Dewi les setiap 6 hari sekali. Nah, mereka awalnya les bersama-sama. Kemudian mereka akan les bersama-sama lagi kapan ya? Berapa hari lagi ya kira-kira ya? Berarti kita harus menggunakan KPK atau FPP kalau seperti itu. Nah, dari penjelasan Bu Dewi, kata kuncinya adalah bersama-sama lagi. Berarti kita selesaikan dengan menggunakan KPK. Mari kita cari faktorisasi primanya terlebih dahulu. 3 biarkan tetap 3 karena 3 sudah bilangan prima. Kemudian 4 kita bagi dengan 2, ketemu 2. Kemudian 6 kita bagi dengan 2, hasilnya 3. Kita tulis di sini ya, 3, biarkan tetap 3. Kemudian 4, 2 pangkat 2. 6, 2 kali 3. Karena KPK berarti yang kita ambil bilangan 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 hasilnya 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi mereka akan les bersama lagi
12 hari lagi ya. Nah, sampai sini kira-kira masih ada yang bingung enggak ya? Sudah jelas semuanya ya? Nah, dari video berikutnya yaitu ada 3 orang siswa yang membawa tugas dari gurunya. Ada siapa saja ya siswanya? Ada Dewi, ada Fani, ada Jurang. Masih ingat nggak ya Dewi bawa permen jumlahnya berapa? Ya, Dewi bawa permen jumlahnya 24 buah. Kemudian Fani bawa wafer sebanyak 12 buah. Dan Jurang membawa wafer sebanyak 18 buah. Kemudian Bu Sari sebagai gurunya bertanya, bagaimana kalau dari permen dan juga wafer yang dibawa oleh siswanya dibagi kepada temannya dengan jumlah sama banyak. Kira-kira berapa teman ya yang bisa dibagi permen dan juga wafernya? Nah, kata kuncinya di sini adalah jumlah yang sama banyak. Kita cari jumlah teman yang bisa dibagi permen dan juga wafernya. Maka kita harus mencari dengan menggunakan FPP ya. Kita ingat lagi kata kunci yang sudah diberikan Bu Dewi tadi di awal. Kita cari faktorisasinya prima terlebih dahulu. 24 kita bagi dengan 2, hasilnya 12. Kemudian kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 6. Kita bagi dengan 2 lagi, ketemu hasilnya 3. Kemudian 12 kita bagi dengan 2, hasilnya 6. Kita bagi dengan 2 lagi, hasilnya 3. 18 kita bagi dengan 2, hasilnya 9. Kita bagi dengan 3, hasilnya 3. Kita tulis faktorisasinya terlebih dahulu. 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. 12 2 pangkat 2 dikali 3. 18 2 dikali 3 pangkat 2. Maka FPP-nya kita ingat, FPP yaitu untuk faktor yang sama diambil pangkat yang kecil, berarti 2 kali 3, hasilnya 6. Jadi banyak teman yang bisa dibagi sebanyak 6 anak. Nah, dari sini anak-anak masih ada yang bingung. Nah, untuk selanjutnya sudah jelas ya. Untuk selanjutnya silakan anak-anak membaca rangkuman dan juga mengerjakan soal latihan yang sudah Bu Dewi berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.